Halo guys, kembali lagi channel ini. Hari ini gue bakal lanjutin lagi tentang tentang C ya. Kemarin kita sudah sempat menyinggung sedikit ya tentang cara kita download C++, terus pakai library apa, terus harus dimasukin ke dalam integer main baru code-nya bisa di execute gitu ya. Nah, hari ini yang bakal gue bahas adalah kayak sejenis IPO ya, atau input proses output kayak gitu ya. Nah, tapi gue nggak bakal jelasin terlalu gimana banget karena itu sih sebenarnya lebih ke teori sih sebenarnya kalau kayak input output ya. Nah, jadi gue bakal gabungin dengan variabel gitu ya, karena variabel kan bisa kita bikin gitu ya. Oke, jadi sembari gue membuat variabel, nanti gue bakal kasih tahu bagian mana itu inputnya, bagian mana itu outputnya gitu ya. Oke, jadi untuk membuat sebuah variabel di sini sangatlah gampang, seperti kita membuat main ini. Itu hampir sama, tapi kalau integer main itu lebih masuk ke function daripada ke variabel. Jadi untuk membuat sebuah variabel itu tinggal kita tulis saja data type-nya dulu ya, baru nama variabel ya, misalnya test kayak begini, baru kita bisa sama dengan 1 gitu misalnya. Nah, ini adalah variabel untuk data type integer gitu ya. Nah, kalau untuk data type yang lain tuh beda lagi depannya. Jadi kalian tinggal ganti aja depannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau yang desimal gitu ya, kalian pakai float kayak begini. Float misalnya desimal gitu ya. Desimal sama dengan 20,5 gitu ya. Nah, komanya itu pakai titik ya, jangan kalian pakai koma. Jadi koma di sini tuh pakai titik, jadinya 20,5 itu jadi 20.5. Nah, gue bakal contohin yang angka bulat dulu aja di sini. Nah, untuk kita melihat outputnya itu kalian harus membuat sebuah sintaks yang namanya print kayak begini, printf ya. Printf baru kalian bikin %d kayak begini, baru nama dari variabelnya. Oke, gue bakal jelasin dulu inputnya di mana. Inputnya itu di sini. Ini adalah input kita secara manual dari dari programmer itu sendiri. Kalau misalnya nanti input dari user itu beda lagi ya. Jadi nanti gue bakal jelasin. Jadi ini di sini itu input manual dulu aja. Baru printf %d ini artinya apa bang? %d ini untuk mempresentasikan integer atau nilai data integer. Karena tes itu isi datanya itu integer, jadi kita pakainya %d. Nah, kalau yang lain misalnya string itu pakai %s, kalau misalnya boolean itu pakai %b, kalau misalnya float atau desimal itu pakai %f kayak begini. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kita run, jadi kita run bisa pakai F11 kayak begini. Nah, kita bisa lihat di sini dia keluar 1 ya, karena sesuai dengan variabel yang sudah kita bikin, yaitu tes di sini sama dengan 1 gitu. Oke, jadi gimana kalau misalnya kita maunya input dari user gitu ya. Nah, untuk input dari user ini gue hapus dulu ya. Input dari user, kalian cukup membuat sebuah variabel yang kosong aja, jadinya yang sama dengan satunya bisa kalian hapus, jadinya kayak begini aja gitu. Oke. Oh ya, mungkin gue sedikit lupa kasih tahu kalau misalnya di setiap akhir codingan kita tuh harus pakai titik koma ya, kalau enggak nanti bakal error codingan kalian. Oke, jadi kalau misalnya kita mau input dari user, kita bisa pakai scan f kayak begini ya, baru kita masukin kayak tadi ya, ada tipe datanya. Baru, nah di sini agak berbeda dari printf. Di sini kita harus masukin kayak simbol dan kayak begini. Nah, ini gue zoom sedikit biar lebih kelihatan. Nah, di sini kalian harus pakai simbol dan kayak begini ya, biar ini tuh mengartikan bahwa kita menampung data dari user itu di mana gitu ya. Nah, karena kita mau nampungnya di tes ini, kita tinggal masukin simbol dan baru nama variabelnya tes kayak begini gitu ya. Jadi scan f baru tipe datanya, baru dimana kita bakal tampung datanya kayak begitu ya. Nah, di bawahnya kita bisa printf aja kayak begini. Nah, di sini kalian bisa tambahin kata-kata juga ya, kayak misalnya
data yang di input adalah apa gitu ya, kayak begini. Baru kalian masukin tes. Nah, ini tinggal kita run kayak begini. Misalnya gue pengen masukin 10. Nah, kita bisa lihat di sini data yang di input adalah 10 gitu ya. Nah, begitulah caranya kira-kira gimana kita bisa menginput data, kita bisa melihat output dari data kita, terus bikin sebuah variabel kayak begini gitu ya. Nah, di sini gue bakal ada challenge buat kalian coba-coba sendiri gitu ya. Jadi gue pengen kalian coba bikin pakai data type yang lain ya, kayak float, terus apa namanya, char, string gitu ya. Oke, gue bakal sedikit kasih tahu tentang string, karena string agak berbeda. Kalian nggak bisa langsung kayak string nama ini itu nggak bisa. Jadi untuk bikin string itu harus pakai char ya. Jadi char baru nama variabel kalian kayak begini. Baru kalian harus pakai kurung siku begini. Nah, di dalam sini kalian harus tulis berapa banyak data, atau apa ya, kayak seberapa panjang data kalian gitu ya. Misalnya 100 gitu. Nah, kayak begini. Nah, ini adalah cara membuat sebuah string gitu ya. Nah, kalau untuk yang lain itu sama aja kayak apa namanya, integer. Jadi kalian bisa langsung tulis apa namanya, nama datanya, baru langsung masukin datanya secara manual atau secara scanf kayak begini. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, kalau untuk string itu pakai %s, untuk float pakai %f, untuk apa namanya, untuk char pakai %c, untuk boolean pakai %b. Oke, itu kalian boleh coba-coba sendiri. Gue udah kasih satu contoh dengan integer ya. Semoga kalian bisa coba-coba untuk data type yang lain gitu ya. Kalau misalnya kalian ada kesulitan, mungkin boleh komen aja di bawah, nanti gue bisa bantu jelasin. So ya, semoga kalian mendapatkan ilmu baru hari ini, dan I'll see you guys next content. Bye bye.